Saya akan bercerita tentang beberapa poin penting di dalam perjalanan Anda di Atomi ya. Yang pertama adalah tentang faith atau keyakinan. Keyakinan di sini adalah salah satu moto perusahaan Atomi, yaitu mengikuti keyakinan ya. Selalu kita ucapkan di setiap acara Zoom atau seminar. Kenapa Mr. Park Han-gil bercerita tentang mengikuti keyakinan? Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya tentang keyakinan tersebut. Nah, dulu ada suatu cerita di mana suatu desa ini kekeringan. Artinya kemarau yang terlalu panjang, akhirnya tidak ada air, ya, jadi semua mata sumber air juga kering. Lalu seluruh penduduk desa ini, termasuk kepala desa ini, berdoa kepada Tuhan, ya, minta hujan, minta hujan, minta hujan, ya. Tapi ini nggak dikabulkan gitu ya, belum dikabulkan. Nah, kejadian ini nggak hanya cuma 1-2 hari ya, sampai berbulan-bulan orang itu pada berdoa, pada berdoa, pada berdoa, tapi tidak dikabulkan. Tapi yang menarik dari cerita ini, dari setiap acara doa bersama rame-rame itu, ada satu anak yang bawa payung dan pakai jas hujan. Walaupun nggak hujan, ya, walaupun belum turun hujan sekalipun, tapi anak ini sudah memiliki keyakinan bahwa akan hujan, ya. Artinya kalau sampai hujan kan dia nggak mau sampai basah ya, dia jadi bawa payung, dia sedia pakai jas hujan gitu ya, dia sudah persiapan. Nah, ini yang dibilang dengan keyakinan atau iman ya. Iman itu berbicara tentang sesuatu hal yang belum kita lihat, tapi kita sudah meyakini pasti terjadi. Ya, berapa banyak dari kita yang tidak memiliki iman, ya. Kita selalu doa, minta ini, minta sukses, minta jadi sales master, minta jadi diamond master. Apakah tindakan kita sudah mencerminkan kita sudah menjadi A, B, C? Ya. Misalkan Anda mau doa menjadi imperial master, ya, pasti Anda kalau doa, Tuhan biarlah saya menjadi imperial master Atomi penghasilan 1 miliar sebulan ya. Nah, keyakinan Anda, apakah sudah membuat tindakan Anda selaras dengan keyakinan tersebut? Ya, contohnya seperti yang penduduk desa ini pada doa minta hujan, tapi tidak ada satu orang pun ya yang bersiap-siap kalau sampai hujan. Artinya mereka hanya seperti rutinitas. Ya, hanya karena setiap orang mungkin doanya jam 5 sore, ya sudah, sebagai rutinitas saja doa gitu. Tapi tidak ada keyakinan bahwa akan hujan ya. Makanya nggak aneh tidak hujan. Ya, nggak aneh setelah berdoa berbulan-bulan, hujan tidak turun. Karena hanya ada satu orang anak yang punya iman tersebut. Nah, ini dibilang dengan keyakinan kita juga di Atomi. Kalau Anda sudah meyakinkan kalau Anda pasti sukses di Atomi, tindakan Anda akan mencerminkan kesuksesan Anda yang belum terjadi. Artinya Anda sudah paham dan sudah mengerti bahwa keyakinan ini akan merubah tindakan Anda. Kalau Anda bilang, saya pasti jadi sales master. Nah, Anda harus pelajari dulu seorang sales master apa yang dia lakukan. Ya, kalau Anda sudah sales master mau jadi diamond master, Anda bayangkan dulu, Anda pelajari dulu apa yang seorang diamond master lakukan. Atau Anda seorang diamond mau menjadi Sharon Rose, Anda pelajari dulu apa yang seorang Sharon Rose master lakukan. Ya, walaupun Anda belum menjadi seorang sales master, Anda sudah mengikuti, pelajari dan contek ibaratnya ya, Anda contek, duplikasi, lakukan apa yang seorang sales master lakukan. Seorang sales master tidak akan duduk manis di rumah, nonton drakor, telepon sana-sini, gosip Bapak Ibu. Seorang sales master nggak akan cuma merenungi nasib, tidak ada PV kiri dan kanan. Seorang sales master akan terus ya membesarkan jaringan dia di garis yang kiri atau dan garis yang kanan ya, dua kaki tersebut. Kerjaan mereka adalah sales ya, membawa sales. Bukan hanya ya cuma berdoa, beriman tapi tidak ada tindakan. Seorang sales master yang mau jadi diamond master, Anda sudah tahu pekerjaan seorang diamond master yaitu membangun sales master, yaitu membangun partner. Kalau kerjaan Anda hanya mungkin chatting sana sini ya, tidak membaca buku-buku tentang leadership, bagaimana ada orang yang mau mengikuti Anda sebagai leader?
Seorang diamond adalah seorang leader. Kalau Anda mau menjadi seorang leader, baca buku tentang leadership. Ya. Nah, jadi keyakinan ini yang akan merubah tujuan kemana dia akan pergi. Karena dia sudah meyakini bahwa dia sudah menjadi orang tersebut. Ya, itu adalah keyakinan. Nah, yang kedua adalah trust atau percaya. Anda pasti pernah seperti ini ya. Saya dulu sering dengan anak saya saya lempar-lempar ke atas. Nah, anak ini walaupun dia dilempar ke atas ke udara gitu ya, tetap dia ketawa. Padahal itu hal yang menyeramkan kan, kalau nggak ditangkap dia bisa geger otak gitu ya. Kenapa anak ini tertawa? Karena dia percaya terhadap ayahnya akan dia tangkap kembali. Ya. Ini yang dibilang dengan kepercayaan Anda terhadap seseorang atau perusahaan. Apa rasa percaya Anda terhadap perusahaan Atomi? Apa Anda yakin produknya ini betul-betul produk yang berkualitas tinggi dengan harga murah? Apa Anda yakin Chairman Pak Anggil adalah orang yang bersih, yang bisa membawa Anda kepada kesuksesan? Apa Anda yakin sistem marketing plan-nya ini bisa menyukseskan semua orang termasuk Anda? Di mana rasa percaya Anda? Kalau Anda masih belum percaya, artinya Anda masih belum paham. Cara pemahaman Atomi yaitu Anda memasuki sistem sukses yang Atomi berikan. Tidak ada cara lain. Rasa percaya anak terhadap bapaknya ya, yaitu dengan semakin sering dia bonding, setiap hari dia dipegang, dipeluk, diangkat, dia semakin percaya bahwa suatu hari kalau bapaknya lempar ke udara, pasti akan ditangkap. Ya, makanya anak ini tetap gembira. Nah, kalau Anda di Atomi, mukanya murung, stres, ya, imun sistem hancur karena Anda setiap hari stres, berarti Anda kurang percaya terhadap Atomi. Berarti Anda tidak percaya Atomi merupakan kendaraan yang bisa membawa Anda kepada kesuksesan atau impian-impian Anda. Ini adalah trust. Yang ketiga, hope atau harapan. Ya. Nah, kita semua pasti di sini kalau malam tidur langsung pasang alarm. Betul? Siapa yang tidur pasang alarm di sini? Saya seperti itu. Setiap malam saya pasang alarm. Apakah ada garansi kita tidur malam ini besok bangun? Ada yang tahu besok masih bisa bangun? Tetapi kenapa kita pasang alarm? Karena kita masih punya harapan bahwa besok pasti bangun. Ya, kita berharap ya jangan sampai malam ini malam terakhir saya di dunia. Makanya kita pasang alarm. Nah, ini yang dibilang dengan hope atau harapan. Chairman Park mengingatkan kita, pada saat kita tidak punya harapan, satu-satunya harapan adalah memiliki harapan. Bingung nggak? Nggak punya harapan, tapi satu-satunya harapan memiliki harapan. Nah, harapan yang dimaksud Chairman Park di sini ya, yang kata harapan terakhir ini adalah Atomi. Saya rubah ya. Pada saat tidak memiliki harapan dalam hidup kita sudah suram ibaratnya seperti itu ya. Satu-satunya harapan kita yaitu memiliki Atomi. Anda sadar nggak? Atomi adalah harapan terakhir Anda. Kalau Anda masih belum sadar, berarti Anda belum paham. Atomi merupakan harapan terakhir dari semua orang di dunia ini. Terakhir, Bapak Ibu. Kalau Anda masih bilang, oh enggak Pak Mike, masih ada yang lain. Contohnya apa? Pekerjaan Anda yang gaji mungkin 100 juta setiap bulan, kalau Anda meninggal, anak Anda tidak bisa mewarisi berapapun penghasilan Anda dari yang Anda bekerja. Misal Anda seorang dokter, ya, dokter bedah, penghasilan 200 juta sebulan. Anda meninggal, anak Anda bisa mewarisi 200 juta sebulan Anda? Nggak bisa. Dia harus sekolah kedokteran, ambil master,
ambil bidang bagian perbedahan. Baru dia bisa kemungkinan menghasilkan 200 juta sebulan. Jadi udah nggak bakal anak cucu Anda ada harapan setelah Anda. Ya, Anda punya bisnis, penghasilan 200 juta sebulan, rame setengah mati ya. Anak cucu Anda tidak mau mewarisi bisnis Anda tersebut, mereka tidak akan punya harapan. Jadi satu-satunya harapan di dunia ini yaitu memiliki Atomi. Jadikan Atomi ini harapan terakhir Anda. Ibaratnya kalau Anda tidak sampai sukses di Atomi, ibaratnya dunia hancur. Bisa nggak Anda seperti itu? Di mana Anda taruh harapan Anda? Kalau Anda taruh harapan Anda kepada pekerjaan Anda yang Anda sedang kerjakan sekarang, ya sudah pasti ya prioritas Anda bukan ke Atomi. Karena harapan Anda ke sana. Tapi kalau Anda sudah tidak punya harapan lagi, ibaratnya seperti Imperial Master yang ada 13 orang itu yang sudah sukses, mereka tuh orang miskin yang ibaratnya sampai anaknya aja tidur ada kecoa naikin anaknya, dia sudah tidak punya harapan bahwa dia bisa jadi orang sukses. Kenapa dia bisa jadi Imperial Master dalam 10 tahun? Karena dia jadikan Atomi satu-satunya harapan untuk dia bisa merubah hidup dia. Makanya dalam 10 bulan dia bisa jadi Sharon Rose Master. Saya aja perlu 3 tahun. Imperial Master ini 10 bulan jadi Sharon Rose Master. 10 tahun jadi Imperial Master. Jadi kalau Anda saat ini belum sukses setelah begitu lama di Atomi, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemungkinan terbesar adalah harapan Anda bukan kepada Atomi. Harapan Anda kepada bisnis Anda yang Anda buka setiap hari. Harapan Anda kepada mungkin suami Anda yang masih bekerja. Harapan Anda kepada pekerjaan Anda masih yang Anda bekerja Senin sampai Jumat. Jadi Anda belum taruh harapan ini kepada bisnis Atomi. Kepada perusahaan Atomi. Yang bisa merubah masa depan Anda, anak-anak Anda, dan cucu-cucu Anda. Anda tahu nggak penghasilan Anda bisa diwariskan ke 3 generasi, anak dan cucu. Penghasilan berapapun yang Anda hasilkan, misalkan 20 juta deh. Anda seorang auto sales master ya, 25 sampai 40-50 juta sebulan. Anak cucu Anda mewarisi sampai mereka meninggal. Kita belum ngomong sampai yang di plafon 1 miliar sebulan, Bapak Ibu. Seorang Royal Master 500 juta sebulan, anak cucu mereka mewarisi 500 juta sebulan. Ya. Nah, disinilah letak kelemahan kebanyakan orang. Karena mereka menaruh harapan kepada hal yang salah. Mereka menaruh harapan kepada pekerjaannya, yang besok bisa seperti sekejap Anda di PHK, hilang pekerjaan Anda. Menaruh harapan kepada pasangannya, suaminya yang bekerja bagus, ya, istrinya yang bekerja bagus. Kalau sampai mereka sakit besok, cacat atau lumpuh atau meninggal, apa masih ada penghasilan? Jangan taruh di harapan Anda kepada hal yang salah. Ya, Anda harap kepada bisnis Anda yang Anda sudah bangun 30-40 tahun. Sekarang bisnis nggak mudah, Bapak Ibu. Ya, Anda kalau ke mall sih ramenya cuma makan. Coba ada tanya ngobrol dengan yang jualan di mallnya. Sepi. Anda ke Mangga 2 itu kosong. Ya, yang rame cuma penjualnya sama pegawainya. Yang dulunya masih pakai apa tuh live gitu, sekarang juga udah nggak ada yang live. Ya, sekarang TikTok live juga udah mulai dipersulit. Gimana orang yang sudah investasi begitu miliar-miliaran barang? Kalau sampai tiba-tiba pemerintah bilang tidak boleh live lagi. Jualan live tidak boleh. Nah, Anda yang biasa live gimana? Ya, kemarin saya lagi liatin TikTok gitu ya. Ada orang Cina gitu ya, ngomong bahasa Inggris. Dia demonstrasikan toilet ya, toilet tahu kan? Toilet bowl itu dipotong setengah, jadi kelihatan pipa-pipanya ya. Lalu dia sumpelin kain
kain yang tebal gitu ya, 10 sampai mampet. Sampai airnya nggak bisa keluar, sampai turun gitu ya, kan kelihatan gitu. Nah, terus dia coba pakai plunger ya, yang buat ituin supaya plong gitu ya. Yang biasa kita pakai kan yang bulat gitu ya, ke satu nggak berhasil. Pakai lagi yang lain, yang lebih canggih gitu ya, nggak berhasil. Pakai lagi yang ketiga, yang dikompak dengan angin gitu ya. Pas dipencet, meledak, airnya semua ke muka dia. Untung airnya air bersih gitu ya, gimana kalau itu air kotor gitu. Nah, yang keempat, dia pakai yang dia jual. Ya dia kompa juga, tapi ujungnya tuh kayak bola gitu. Dia pencet langsung plung, langsung plong gitu ya. Dah, dia sedang jualan kan. Kurang lebih demonstrasinya 10 sampai 15 menit. Lalu setelah itu selesai, dia demonstrasi ulang lagi. Ya, berulang demonstrasi yang sama. Terus menerus sampai 8 jam, 10 jam. Saya nggak tahu dia live berapa lama itu. Berulang. Nah, Anda bayangkan, orang mau cari duit aja begitu kerja keras loh. Dia taruh harapan dia di situ. Misalkan deh, besok dia sakit. Dia nggak bisa demo lagi seperti itu. Dia dapat duit nggak? Nggak dapat duit loh. Karena dia menukarkan waktu dia dengan uang. Kalau di Atomic, saya tidur pun uang masuk. Karena saya sudah menaruh harapan yang tepat. Awal-awal saya kerja keras. Ya, karena saya taruh harapan saya hanya kepada Atomic yang bisa merubah hidup saya, anak saya, dan cucu-cucu saya. Ya, jadi jangan sampai Anda taruh harapan yang salah. Kalau Anda sekarang punya kerjaan bagus, puji Tuhan. Kerjakan Atomic, lebih giat lagi. Kalau hidup Anda sedang nyaman sekarang, inilah saat paling tepat membangun bisnis Atomic. Ya, ada pepatah seperti ini. Kalau hidup Anda sulit, Anda perlu kerja keras. Kalau hidup Anda sekarang sedang nyaman, Anda perlu kerja lebih keras. Jadi kalau hidup Anda sekarang nyaman, kerja Anda harus lebih keras. Karena Anda nggak tahu apa yang terjadi dengan besok. Ya. Nah, yang keempat, vision atau visi. Ya, di moto perusahaan Atomi juga luar biasa ya. Menciptakan visi. Kenapa visi harus diciptakan? Visi itu bukan tiba-tiba langsung dapat, mungkin ada beberapa orang seperti itu ya. Tapi kalau kita mau menciptakan visi, kita harus konsumsi hal-hal yang bisa merubah visi kita yang lama. Ya, misalkan deh, kalau Anda nggak pernah pergi seminar, bagaimana Anda bisa tahu visinya Anda mau di Atomic? Untuk apa? Tapi kalau Anda misalkan pergi ke seminar, melihat seorang yang tadi hidupnya miskin, ya, tidak punya harapan, tiba-tiba di Atomi penghasilan dia 100 juta sebulan. Nah, Anda melihat orang yang di atas panggung, lalu Anda bilang, wah saya mau dong kayak ibu itu. Anda membuat visi Anda di seminar. Berarti ya. Nah, memiliki visi berarti memiliki tujuan hidup. Setelah Anda melihat ibu tadi berhasil, Anda menciptakan visi Anda. Nah, sekarang Anda sudah memiliki tujuan kenapa Anda hidup. Kebanyakan dari kita nggak tahu tujuan kita hidup ini untuk apa. Untuk bangun pagi, kerja 8 jam, Senin sampai Jumat, terus pulang, besok ulang lagi seperti itu. Kerja 50 minggu hanya untuk cuti 2 minggu. Kerja 40 tahun hanya untuk pensiun 4-5 tahun kalau masih sehat. Apakah itu visi tujuan hidup daripada semua manusia? Tentunya enggak, Bapak Ibu. Setiap manusia yang diciptakan Tuhan, kita diberikan tujuan hidup. Anda untuk ini, orang itu untuk ini, orang itu untuk... Ada tujuannya, Bapak. Kita mesti cari tahu dulu visi kita di Atomi apa. Hidup kita untuk apa. Ya. Nah, saya akan jabarkan satu persatu. Orang yang tidak punya visi, ya hidupnya itu tidak fokus. Nggak jelas mau kemana dia berjalan. Ya. Nah,
Orang yang tidak punya visi, Anda bisa gampang lihatnya. Dia tidak punya agenda tiap hari mau ngapain. Diajak orang, ayo pergi sana, ayo pergi sini, ayo pergi sana. Kalau orang yang punya visi, nggak gampangan diajak pergi, Bapak Ibu. Wah, nggak bisa. Saya udah ada kerjaan ini. Saya ada ini, ada meeting, ada Zoom, ada seminar dan sebagainya. Dia fokus hanya ke satu titik, yaitu Imperial Master di Atomic. Ya, kalau Anda punya visinya mungkin saya mau beli rumah karena Atomic, fokus ke situ. Saya mau sekolahkan anak ya di universitas yang paling bagus di Indonesia, fokus ke situ. Kalau ada undangan dari teman mau ke kafe ya, ngongki-ngongki, nggak bisa, saya ada Zoom. Karena fokus Anda ke situ. Kalau hidup Anda tidak fokus, artinya Anda tidak punya visi. Yang kedua, visi akan memberikan kedisiplinan diri di dalam diri Anda. Ya, jadi disiplin ini berasal dari visi. Ya, kembali lagi yang tadi saya bilang. Kalau Anda sudah punya visi, hidup Anda pasti fokus. Lalu hidup Anda akan disiplin. Hidup Anda tidak punya banyak pilihan. Karena visi ini mensederhanakan kehidupan Anda. Nggak kompleks, Bapak Ibu. Orang yang punya visi, hidupnya tidak kompleks. Teman-teman saya tahu kalau ngajakin saya pagi udah nggak mungkin bisa karena saya sedang Zoom, karena saya disiplin. Ya, kalau ada seminar mereka nggak mungkin ajak saya keluar karena dia tahu saya pasti akan hadir ke seminar karena saya disiplin. Saya tidak punya banyak pilihan. Ngerti ya? Yang berikutnya, kalau Anda punya visi, kalau visi Anda jelas ya, Anda pasti tahu apa yang harus Anda lakukan. Kalau di Atomi mudah sekali Bapak Ibu. Ya, hadir ke sistem sukses Atomi. Seminar, ya, one day seminar, Success Academy, online seminar, Zoom, ya, atau pusat pelatihan punya acara. Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan karena Anda punya visi. Visi Anda misalkan mau sekolahkan anak, saat ini Anda nggak punya uang untuk sekolahin anak nanti perguruan tinggi. Anda nggak akan melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Ya, artinya Anda tahu apa yang tidak dilakukan. Kalau teman Anda ngajakin pergi, nggak bisa. Ada Zoom, ada seminar. Bukan malah seminar ditaruh prioritas terakhir. Karena ada undangan, ya udahlah pergi aja deh. Berarti Anda tidak tahu apa yang tidak boleh Anda lakukan. Begitu Anda tahu tujuan kemana Anda mau pergi, misalkan Anda naik mobil nih ya, secara otomatis Anda mengetahui jalan mana yang tidak boleh dilalui, jalan mana yang tidak akan membawa Anda ke tempat tujuan Anda. Ngerti ya? Berikutnya, kalau Anda punya visi, visi Anda jelas, Anda akan membuat lebih banyak action. Ya, Anda akan lebih banyak melakukan tindakan nyata di lapangan. Ya. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, Bapak Ibu, artinya action Anda nggak lagi sembarangan, nggak lagi seradak-seruduk sana-sini ya. Action Anda ini setiap hari seharusnya membawa Anda semakin dekat kepada tujuan Anda, kepada visinya Anda. Kalau action-nya sudah tidak sesuai dengan visinya Anda biasanya udah langsung tahu. Ya, misalkan, saya paling senang main game. Saya kalau main game itu bukan cuma 1-2 jam, bisa 12 sampai 16 jam. Kalau action saya masih banyak main game, berarti visi saya belum jelas. Karena dengan main game, memang enak gitu main game, bikin relax gitu ya. Tapi ini nggak membawa saya semakin dekat kepada visi saya. Tapi kalau saya keluar, ngobrol dengan 100 orang sehari tentang Atomi,
itu kan membawa saya semakin dekat kepada visi saya atau impian-impian saya, mimpi-mimpi saya. Mana yang mau saya pilih? Ya. Atau Anda senang nonton drakor, sering nonton sinetron, senang nonton yang apa tuh kayak live TV show yang ngikutin si Kim Kardashian, ya artis-artis, senang nonton gituan. Nah, Anda tanya ke diri Anda, tindakan yang Anda ambil hari ini, nontonin begituan, apa membawa Anda semakin dekat ke impian Anda? Kalau enggak, berarti Anda visinya tidak jelas. Berarti ya. Yang berikutnya, kalau visi Anda jelas, Anda pasti punya hidup yang penuh arti. Artinya Anda punya life of purpose. Ya, ada tujuan. Ada artinya kenapa Anda hidup di dunia ini. Cuma hidup untuk bayar tagihan sampai tua meninggal udah beres. Itu bukan hidup yang punya arti, Bapak Ibu. Kalau orang yang punya arti hidup ini, purpose, berarti visinya dia jelas. Ya, dia tahu kemana jalan arahnya dia hidup. Lalu yang berikutnya, kita pasti semua punya mimpi, betul? Nah, pertanyaannya, siapa yang berikan mimpi tersebut? Kalau visi, ya, visi itu Tuhan yang berikan mimpi Anda. Mimpi ini Anda tuliskan ya di buku Life Skenario kita, itu menjadi visi kita. Nah, saya kasih tahu perbedaan antara mimpi yang Tuhan berikan atau mimpi yang dari kita sendiri. Ya, saya mau jelaskan bedanya. Kalau mimpi yang kita impikan ya, itu kita bisa capai dengan mudah, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Contoh, saya punya mimpi, ya, impian saya adalah saya bisa bayar tagihan akhir bulan. Misalkan tagihan Anda 10 juta gitu ya. Pokoknya mimpi saya bisa lunasin tagihan setiap bulan 10 juta. Itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Anda tinggal kerja lebih banyak, Anda bisa bayar cicilan 10 juta setiap bulan. Tapi kalau mimpi Anda adalah seperti ini ya. Saya mau punya rumah yang kamarnya 7. Lokasinya di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Harganya 7 miliar. Nah, Anda kan nggak bisa penuhi mimpi Anda dengan kekuatan Anda sendiri kan? Mau Anda jungkir balik, kerja 24 jam, tidak mungkin akan bisa beli rumah 7 miliar. Kalau itu yang terbesar dalam pikiran Anda, ini adalah mimpi Anda, itu Tuhan yang berikan. Artinya, Anda tidak akan bisa capai mimpi ini tanpa melibatkan Tuhan. Ngerti ya? Kalau dengan kekuatan Anda sendiri, Anda bisa capai, itu bukan visi. Nah, sekarang saatnya Anda rombak yang Anda sudah tulis di buku Life Skenario. Apa visi-visi Anda? Apa mimpi-mimpi Anda? Apakah mimpi-mimpi ini bisa saya dengan mudahnya capai? Saya mau bisa lunasin cicilan motor saya. Itu bukan visi, Bapak Ibu. Visi seperti ini. Saya mau belikan anak saya mobil apa tuh? Pajero ya. Atau Alphard. Untuk anak saya pada saat dia menikah. Ya kan? Alphard kan berapa miliar sih? Saya juga nggak tahu ya. Pokoknya mahal kan? Atau nanti kalau keponakan saya menikah, saya mau kasih 50 juta sebagai angpaunya dia. Itu baru visi. Saya mau bangun sekolah yang anak-anak sekolahnya gratis, nggak usah bayar. Sampai dia lulus. Itu baru visi. Ya. Saya mau punya uang di tabungan saya 100 juta. Sehingga setiap kali ada orang mau minta pinjaman, saya tinggal kasih, nggak usah balikin. Itu baru visi. Ya. Saya mau belikan rumah untuk orang tua saya, misalkan dia nggak punya rumah gitu ya, yang harganya 5 miliar dalam waktu 3 tahun. Itu baru visi. Kenapa? Karena mimpi-mimpi ini
Anda pasti tidak akan bisa capai tanpa melibatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menanam benih tersebut. Kalau Tuhan yang tanam, sudah pasti Tuhan akan tumbuhkan. Jadi mimpi itu yang kita tulis, jangan rendah hati Bapak Ibu. Jangan rendah diri waktu nuliskan mimpi. Nggak mau lah, nanti jadi orang sombong. Ya kalau kamu sombong berarti kamu kurang paham tentang apa yang Anda harus tuliskan di buku La Skenario. Kalau tulisnya semua uang, ya Anda jadi sombong. Tapi kan La Skenario kita nggak hanya uang. Uang cuma boleh 2 dari 8. Ya, uang itu berbicara tentang tubuh. Tubuh ini bisa Anda tulis rumah, uang, ya pokoknya hanya boleh 2. Sisanya untuk apa? Roh, jiwa, dan lingkungan. Baru itu Anda hidup yang seimbang. Jangan dipikir Anda punya banyak uang, hidup Anda sudah seimbang. Banyak orang punya uang, tapi nggak punya keluarga. Menikah, tapi mereka tidak dicintai di keluarga dia. Karena sibuk kerja, dan kejar uang. Apa itu hidup yang seimbang? Atau dia nggak pernah donasi, ya bantu sekeliling dia, punya banyak uang. Ya. Atau keluarganya mencintai dia, tapi nggak punya uang. Istrinya mau beli ini, nggak boleh, nggak punya uang. Anaknya mau beli ini, nggak boleh, nggak punya uang. Apa itu hidup yang seimbang? Punya cinta, punya keluarga, tidak punya uang. Itu bukan hidup yang seimbang. Nah, visi ini adalah mimpi yang terus datang kembali. Bentar-bentar ingat lagi dengan mimpi-mimpi Anda. Nah, ini adalah salah satu ciri khas sebagai visinya Anda. Ya. Misalkan deh, Anda lagi kerja gitu ya, terus mikirin, mau sampai kapan ya saya hidup ngontrak gini? Saya pengen dong punya rumah sendiri ya. Terus besok mimpinya sama lagi. Mau sampai kapan ngontrak kayak gini nggak punya rumah? Saya pengen dong punya rumah. Nah ini jangan-jangan ini visi yang Tuhan berikan. Cuma Anda tidak peka. Anda tidak peka. Karena Anda berpikir itu mimpi yang terlalu tinggi. Saat ini saya ngontrak, punya rumah, itu nggak mungkin lah. Anda langsung tolak visinya dari Tuhan tersebut. Mimpi yang Tuhan berikan ini Anda tolak. Nggak mungkin lah orang seperti saya punya rumah. Orang seperti saya bisa Nah, Anda sudah ngeblok, Anda sudah membentengi diri Anda bukan orang tersebut. Sudah pasti hidup Anda nggak akan berubah. Ya, jadi kalau salah satu ciri adalah mimpi yang terus berdatangan kepada Anda, sepertinya ngomongin hal yang sama, mimpi-mimpi tersebut, ini salah satu visi daripada Anda. Nah, visi yang jelas akan membuat Anda mengambil langkah iman. Visi yang jelas, semakin jelas visi Anda, semakin Anda berani ambil langkah iman. Langkah itu ke depan. Ya. Tiba-tiba Anda mau ambil challenge sales master. Padahal, kalau lihat my office-nya Anda, kayaknya nggak akan tercapai ini. Nggak mungkin lah PV segini saya bisa capai sales master. Tapi kalau visi Anda bilang, Anda pasti jadi sales master. Langkah berikutnya adalah ambil langkah iman tersebut. Kalau Anda nggak mau ambil, mau sampai kapan visi ini bisa terjadi? Ya, orang yang berani ambil langkah iman berarti dia sedang menghidupi visinya dia. Nggak ada orang sukses tanpa berani ambil langkah iman. Nggak ada, Bapak Ibu. Termasuk Mr. Chairman Pak Hangil kita sendiri. Dia sudah bangkrut. Ya, dia bikin perusahaan namanya IM Korea. Udah investasi semua uangnya dia. Bangun perusahaan tersebut, ternyata bangkrut. Terus nggak berapa tahun kemudian, kan dia sakit, udah hampir mati, akhirnya dia bikin Atomi kan, gara-gara hemohim. Nah, dia ambil langkah iman kedua loh. Langkah iman pertama dia sudah gagal kan? Bangkrut, ambil langkah iman kedua. Bikin perusahaan Atomi.
Itu langkah iman. Dia nggak tahu perusahaannya bisa sukses nggak. Pertama aja gagal. Saya yakin istrinya, keluarga dia pasti akan bilang, udahlah Mr. Park. Yang pertama aja udah gagal. Nggak belajar dari pengalaman. Ya kan? Paling sering kan kita dibilang gitu. Lu nggak belajar dari pengalaman pertama. Udah nggak usah. Ambil yang aman-aman aja. Nah, sama. Anda mau jadi sales master, itu langkah iman, Bapak Ibu. Iman Anda di mana? Kalau iman Anda sebagai agent, ya selamanya Anda sebagai agent. Kalau iman Anda sebagai seorang imperial, langkah iman Anda adalah sales master, diamond master, Sharon Rose master, walaupun tidak ada mastership challenge apapun, Anda jalan sendiri. Itu langkah iman. Itu yang terjadi dengan saya. Tidak ada upline sponsor saya ngajakin saya, ayo Mike kita challenge, ada mastership, bla bla bla. Tidak ada Bapak Ibu. Tapi saya tahu, kalau saya mau jadi Imperial Master, saya dulu yang harus jadi Sales Master. Saya dulu yang harus jadi Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, terus. Jadi jangan tunggu sampai ada undangan, baru ambil langkah. Itu bukan langkah iman. Kalau Anda mau ambil langkah iman, Anda dulu yang maju. Buktikan iman Anda di mana. Ya. Lalu yang berikutnya. Kalau visi Anda jelas, Anda pasti berharap melebihi bukan orang lain, diri sendiri. Hari ini, Anda fokusnya berarti Anda sudah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Kemarin Anda lebih baik dari kemarinnya lagi. Ya. Besok Anda mesti lebih baik dari hari ini. Nah, itu artinya Anda berharap melebihi, mengalahkan diri Anda sendiri. Kalau kemarin Anda cuma ngomong ke 3 orang, hari ini saya mau ngomong 4 orang. Besok saya ngomong ke 5 orang. Besok lagi 6 orang. Itu mengalahkan diri sendiri. Bukan hari ini malah ngomongnya jadi cuma 1. Kemarin 3, hari ini 1, besok 0. Itu bukan visi yang jelas. Ya. Yang berikutnya. Kalau visi Anda jelas, Anda akan berani mengambil resiko. Resiko apa, Pak Mike? Kan di Atomi tidak ada resiko. Di Atomi kan join member aja gratis ya. Tidak perlu jualan, nggak perlu nyetok barang, tidak ada maintenance ya, tidak ada ini itu. Semua bebas resiko, betul. Tapi kalau Anda misalkan mengadakan home party, Anda sudah siapkan misalkan untuk 10 orang, minuman kan juga uang ya, ataupun ada kayak snack-snack kecil gitu, ya hitunglah 30.000. Anda siapkan untuk 10 orang udah 300.000. Itu resiko loh kalau sampai home party-nya nggak ada yang datang. Betul nggak? Berani ambil resiko. Berani ambil tindakan yang kemungkinan akan merugikan Anda. Rugi waktu, rugi uang. Anda pergi ke seminar, itu buang uang loh. Nggak gratis kan? Anda perlu naik Grab, Anda perlu keluar bensin, Anda perlu buang waktu, Anda perlu ambil cuti, ya mungkin cuti Anda sudah nggak dibayar, itu resiko. Kalau nggak sukses gimana? Berani nggak Anda ambil resiko ini? Orang yang tidak punya visi tidak akan berani ambil resiko. Dia akan hitung-hitung. Oh, hari ini yang datang cuma 1, udah cancel aja. Wah, hari ini nggak ada yang datang ke seminar, udah saya nggak bisa datang ke seminar. Dia nggak berani ambil resiko, Bapak Ibu. Orang seperti ini nggak pernah akan sukses. Karena dia hanya memikirkan diri sendiri dan tidak berani ambil resiko. Yang terakhir, kalau visi Anda jelas, kalau Anda tidak capai, Anda akan gila. Ya, gilanya tanda petik. Ya. Artinya Anda harus capai visi tersebut. Kalau sikap Anda, ya kalau saya nggak capai, it's fine. Saya masih punya pekerjaan, saya masih punya bisnis, saya masih punya pasangan hidup yang menghidupi saya nggak akan efek apa-apa. Nah, itu berarti bukan visi. Visi adalah kalau Anda sampai nggak capai, dunia Anda runtuh.
Anda harus capai visi tersebut. Kalau Anda bisa seperti ini, sudah dipastikan visi Anda jelas. Anda tahu mau kemana Anda pergi. Ya. Nah, saya dengar sesuatu quote ya, suatu pepatah, dia bilang ini. Jangan coba-coba mencari kesuksesan. Ya. Tapi carilah bagaimana menjadi orang yang penuh nilai. Ya, saya ulangin. Jangan pernah coba mencari kesuksesan. Tapi carilah bagaimana menjadi orang yang penuh nilai. Nah, nilai di sini Anda perlu perhatikan, Bapak Ibu. Di Atomi kita punya banyak nilai ya. Yang Atomi sudah berikan. Prinsip-prinsip ya, kode-kode etik. Nah, ini adalah nilai. Jadilah orang yang penuh akan nilai-nilai yang Atomi sudah, Chairman Park Hang-il sudah tetapkan. Jangan kejar kesuksesan. Sukses akan datang sendiri pada saat Anda menjadi orang yang penuh akan nilai-nilai tersebut. Semakin Anda kejar kesuksesan, sukses itu larinya makin kencang. Jadi jangan dikejar. Jadilah dulu orang yang penuh nilai tersebut, kesuksesan akan datang sendiri. Berarti ya? Nah, saya waktu di Indonesia, saya sering banget ketemu orang ngobrol gitu ya. Dan orang-orang ini frustasi dengan kehidupan mereka. Yang apalagi sejak pandemi ini, hidup mereka makin merosot. Ya, dari keuangan, kesehatan, keluarga, ya finansial, dan lain sebagainya. Tapi yang saya bikin frustasinya ini ya, mereka nggak melakukan apa-apa. Udah tahu kan kondisi mereka begitu makin menurun. Tapi tidak melakukan apa-apa. Sudah diberikan harapan, yaitu Atomi, yang sudah merubah jutaan orang nasibnya menjadi lebih baik. Tetap dia nggak mau melakukan apa-apa. Suruh Zoom nggak mau. Suruh hadir seminar nggak mau. Pakai produk pun nggak mau. Tapi frustasi dengan hidup mereka yang semakin menurun. Apakah tiba-tiba ada mujizat bisa ting dia jadi hidup yang lebih baik? Tidak pernah akan terjadi. Jadi kalau Anda frustasi dengan hidup Anda saat ini, Anda harus lakukan sesuatu sekarang. Ya. Jangan tunggu nanti. Sekarang Anda bisa lakukan apa? Ya sudah, itu saja Anda lakukan. Anda cuma bisa Zoom setengah jam, lakukan saja Zoom setengah jam. Anda hanya bisa masuk ke seminar sebulan sekali, lakukan saja sebulan sekali. Lakukan sesuatu kalau Anda frustasi dengan hidup Anda yang sekarang. Jangan cuma komplain tentang hidup Anda yang begitu A, B, C, tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, itu sama aja orang yang mau menang lotre, tapi tidak pernah beli lotre. Beli lotre aja belum tentu menang ya. Ini mau menang lotre, nggak pernah beli lotre. Saya nggak anjurkan Anda beli lotre. Ini hanya kiasan ya. Artinya orang ini hanya mimpi doang, Bapak Ibu. Mimpi bahwa suatu hari keadaan akan berubah untuk dia. Nggak pernah akan terjadi. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.